Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Bro. Untuk kesempatan kali ini kita akan terbang dan berkeliling udara, memantau perkembangan terkini proyek tol Semarang Demak seksi 1B, area Tanggul Laut dan Matras Bambu. Untuk ini kita berada di wilayah Morosari, Sayong, Kabupaten Demak. Pertama dan satu-satunya di dunia, penerapan matras bambu dan cerucuk bambu digunakan untuk membangun tanggul laut dan tol di atas laut ya Mas Bro. Tentunya hanya ada di tol terintegrasi Tanggul Laut Semarang Demak. Nah, untuk pembangunan jalan tol di Semarang Demak ini Mas Bro, yang paling unik adalah penerapan matras bambunya dan cerucuk bambu ya Mas Bro. Matras bambu ini dihamparkan sepanjang 6 km dan lebar sekitar 130 meter dengan 17 lapis bambu, guna untuk memperkuat dan menstabilkan tanah dasar proyek pada tol ini Mas Geng. Nah, untuk di wilayah Morosari Sayong ini sudah ada proses penghamparan pasir laut Mas Geng. Nah, semula pada proses pembuatan jalan tol ini terlebih dahulu ditancapkan cerucuk bambu sedalam kurang lebih 8 meter ya Mas Bro ke tanah dasar proyek ini. Kemudian setelah cerucuk bambu itu dipancangkan, akan dihamparkan matras bambu sebanyak 17 lapis dengan lebar 130 meter dan panjang sampai 6 km dari Kali Gewe sampai interchange Sayong atau simpang susun Sayong Mas Geng. Nah, di depan ini ada Sungai Morosari Sayong, nanti akan ada jembatan ya Mas Bro, jembatan tol, nanti digunakan tiang-tiang pancang untuk di area sekitar Sungai Morosari ini. Nah, itu terlihat banyak truk yang sedang berjejer untuk mengantri pembongkaran pasir. Nah, setelah matras bambu ini dihamparkan, akan dihamparkan geotekstil di atasnya. Setelah geotekstil terhamparkan, akan ditimbun dengan pasir laut ya Mas Bro. Mungkin sekitar 1 meteran pasir laut ini dihamparkan di atas matras bambu, gunanya untuk menjadikan lantai kerja pada proses pemancangan PVD. Nah, kegunaan pada PVD itu adalah untuk mengalirkan air yang ada di tanah dasar menuju ke permukaan Mas Bro, sehingga tanah di dasar proyek ini menjadi lebih padat dan stabil menerima beban dari atas. Nah, ini kita bisa melihat ada para pekerja yang sedang mengikat dan merangkai matras bambu. Nah, pada seksi 1 ini Mas Bro, itu pengerjaannya terkesan lambat atau progresnya itu lama karena akses ke tengah laut ini cukup sulit ya Mas Geng. Harus membuat jalan akses terlebih dahulu dan juga alat berat itu tidak bisa bermanuver atau bergerak leluasa di area ini karena semuanya adalah lautan dan tergenang oleh air laut. Dulunya ini perkampungan Mas Bro,
tapi sudah tenggelam oleh air laut. Di kawasan ini juga sama dengan kawasan yang menjadi wisata religi makam tengah laut Syekh Abdullah Mudzakkir. Nah, nanti akan saya spilkan videonya di beberapa hari mendatang ya Mas Bro. Akan saya buatkan videonya. Untuk matras bambu yang sudah terhamparkan di area ini kurang lebih panjangnya hampir 1 km, mungkin 1 km lebih Mas Bro, dari sini sampai ke seberang Sungai Morosari. Nah, jadi matras bambu ini bukan langsung hamparan yang sangat lebar ya Mas geng. Ini ada bagian-bagiannya dibuat di darat terlebih dahulu sekitar 8 x 8 meter. Kemudian akan ditarik menggunakan perahu ke tempat pemasangannya di atas air laut ini. Seperti inilah wujud dari matras bambu tol laut Semarang Demak. Untuk konstruksi penggunaan bambu dalam pembuatan jalan tol dan tanggul laut hanya pertama dan satu-satunya di dunia diterapkan di proyek ini. Nah, kita sedang terbang tepat berada di hamparan matras bambu tol Semarang Demak. Untuk yang warna putih itu adalah geotekstil ya Mas Bro, dan sudah mulai dihamparkan dengan pasir laut. Kita ini menghadap ke arah Semarang atau menghadap ke arah Kali Gawe. Kita akan terus maju menuju ke atas Sungai Morosari Sayung. Nah, nanti di sepanjang trase tol laut ini akan dipasang tetrapod atau pemecah gelombang ya Mas Bro, gunanya untuk menghalangi terjangan ombak ke area atau ke timbunan tanggul laut tol Semarang Demak, agar mengurangi abrasi atau terkikisnya timbunan pada tol ini. Nah, di bawah ini adalah aliran Sungai Morosari Sayung, dan tempat di bawah ini adalah tempat perakitan cerucuk matras bambu Mas Bro. Ini dulunya adalah tempat wisata bahari Pantai Morosari Sayung. Nah, ini di bawah terlihat banyak truk-truk yang sedang mengantri pembongkaran bambu ya Mas Bro. Bambu-bambu ini didapatkan dari seluruh wilayah di Pulau Jawa seperti Wonosobo, Magelang, Purworejo, sampai ke Bogor, Banyumas, Cirebon, dan Serang, Banten. Nah, ini kita menghadap ke arah timur. Kita akan menuju ke makam tengah laut Syekh Abdullah Mudzakkir Mas Bro. Nah, yang paling ujung di sana itu adalah makam tengah laut. Untuk menuju ke sana biasanya para peziarah menggunakan ojek perahu di area ini. Nah, kehadiran atau pembangunan tol Semarang Demak ini diharapkan bisa menjadi tanggul laut untuk menanggulangi banjir rob di wilayah Pantura ya Mas Bro. Seperti akhir-akhir ini jalan Pantura Sayung sering terendam oleh air rob. Nah, nanti jalanan itu dan perkampungan warga akan kering setelah tanggul dan tol laut ini berfungsi Mas Bro. Nah, untuk di depan itu adalah makam Syekh Abdullah Mudzakkir.
dulunya berada di tengah perkampungan, namun sekarang sudah tenggelam oleh ganasnya air laut Pantura, Mas Bro. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Akan saya sambung lagi beberapa hari ke depannya, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.